SCTV semua yang tetap setia dengan kita, dengan kami semua. Kita saksikan penampilan dari Lili Eli Wahyudin dari Sastra Indonesia S1 Universitas Pamulang. Tepuk tangan untuk Lili. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana orang ibadah, menuntut ilmu, mencari nafkah, makan dan minum, tidur di rumah, semua jadi ibadah bila ikhlas karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Al-ayah bimakna wallahu a'lam bimuradi. Sahabat SCTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kalimat yang lebih pantas kita ucapkan pada kesempatan kali ini selain daripada puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan rahmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala sampailah kita kepada saat ini yang mudah-mudahan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat beriringkan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam yang mulia, Nabi akhiru zaman, sang pembasmi kebatilan, pembela kebenaran, manusia sejati anti korupsi, manusia termulia anti durhaka, yang mempunyai akhlak yang sangat mempesona, yang pesonanya bagaikan permata, dan bagi siapa saja yang melihatnya pasti dia akan jatuh cinta. Kepada siapa lagi kalau bukan Habiban al-Karim, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para dewan juri yang arif dan bijaksana, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa di dalam kehidupan ini tujuan dari penciptaan jin dan manusia tiada lain dan tiada bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Maka daripada itu, semua yang kita lakukan di dalam kehidupan ini akan bernilai ibadah jika kita melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana orang ibadah, menuntut ilmu, mencari nafkah, makan dan minum, tidur di rumah, semua jadi ibadah bila ikhlas karena Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah. Beliau bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, amal perbuatan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Kemudian apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al jihadu fi sabilillah, yaitu berjuang membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah menegaskan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama yaitu salat, as-salatu ala waqtiha.
Ibadah salat ini merupakan amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita wajib melaksanakannya. Mengapa harus kita melaksanakan ibadah salat ini? Karena ibadah salat ini merupakan amal ibadah yang menentukan bagaimana diterima atau tidaknya amal ibadah kita yang lain. Di yaumil kiamah nanti, amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu salatnya. Apabila salatnya baik, maka akan baik pula ibadah-ibadah yang lainnya. Akan tetapi sebaliknya, jika amal ibadah salatnya buruk, maka yang lainnya pun akan buruk dan tertolak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa dahsyatnya siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala apabila kita meninggalkan salat ini. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat pemandangan di neraka tingkat kedua, neraka Lazo namanya. Rasulullah melihat begitu banyaknya orang yang disiksa di dalam neraka ini. Lalu kemudian Rasulullah merasa heran, mengapa mereka disiksa di dalam api neraka ini? Jawabannya ternyata karena mereka meninggalkan salatnya ketika di dunia. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jangankan kita meninggalkan, melalaikannya saja di dalam Al-Quran. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat, kata Allah. Siapa mereka yang celaka dalam salatnya? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dalam salatnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu amal ibadah yang kedua yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Renungkanlah saudaraku yang dimuliakan Allah. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Jadi ridhonya Allah bergantung kepada keriduan orang tua kita, dan murkanya Allah bergantung kepada kemurkaan kedua orang tua kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tahukah kita mengapa Uwais Al-Qarni yang pekerjaannya hanyalah sebagai pengembala kambing dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah karena Uwais Al-Qarni sepanjang hidupnya diperuntukkan untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Lalu di dalam sejarah dijelaskan, diceritakan Alqamah, orang yang taat beribadah, bahkan dia di dalam setiap salat 5 waktunya selalu bermakmum kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika akhir hayatnya Alqamah mendapatkan siksaan yang begitu dahsyatnya, dalam sakaratul mautnya mendapatkan kesakitan yang luar biasa. Mengapa terjadi peristiwa seperti ini, saudaraku yang dimuliakan Allah? Jawabannya adalah karena Alqamah pernah menyakiti hati ibunya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah sampai ke neraka tingkat ke-7, neraka Hawiyah namanya, di situ banyak orang-orang yang disiksa, dibakar sampai melepuh. Mengapa demikian? Karena mereka ternyata durhaka kepada kedua orang tuanya. Di neraka tingkat ke-7 namanya neraka Hawiyah, tubuh dibakar sampai melepuh karena durhaka pada ibu dan ayah, durhaka pada ibu dan ayah. Maka jangan sampai kita menjadi anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Lalu yang terakhir, saudaraku yang dimuliakan Allah, yang terakhir amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah yaitu al-jihadu fi sabilillah, berjuang untuk membela agamanya Allah. Perlu kita ketahui, mungkin dalam pikiran kita selama ini bahwa jihad itu selalu identik dengan peperangan, tapi tidak. Kita pun sebagai para mahasiswa, sebagai pelajar, kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, belajar mencari ilmu. Itu pun kata Rasulullah adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, jangan berpikir bahwa jihad itu selalu identik dengan peperangan.
Karena Rasulullah mengingatkan kepada kita, jihad yang paling besar itu nanti bukan perang Uhud, bukan perang Badar, akan tetapi jihad yang paling besar menurut Rasulullah yaitu perang melawan hawa nafsu kita. Maka daripada itu, 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah. Yang pertama as-salatu ala waktiha, yang kedua birrul walidain, dan yang ketiga al-jihadu fi sabilillah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.